Suara dari tanah kuno. Langit senja memerah di atas dataran berbatu. Angin gurun berhembus pelan, membawa butiran pasir yang sudah berusia ribuan tahun. Di bawahnya, terhampar tanah yang pernah menjadi saksi janji, perang, doa, dan air mata. Inilah tanah perjanjian. Sebuah wilayah yang dalam dua agama besar dunia, Islam dan Kristen, bukan hanya tempat di bumi, tetapi simbol hubungan antara manusia dengan Tuhan. Narasi tentang tanah perjanjian adalah salah satu kisah paling tua dalam sejarah iman. Ia menyatukan tokoh-tokoh besar seperti Ibrahim, Ishak, Ismail, Musa, dan Daud. Di dalamnya tersimpan kisah kesetiaan dan pengkhianatan, penantian dan penggenapan. Namun di balik semua itu, terdapat satu inti makna, bahwa tanah ini adalah lambang pertemuan antara janji ilahi dan perjalanan manusia, awal janji Ibrahim dan seruan dari langit. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, di kota kuno Ur di wilayah Mesopotamia, hiduplah seorang lelaki bernama Abram atau Ibrahim, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Dalam ketenangan malam, ia mendengar panggilan yang mengubah segalanya. Suara itu datang dari Tuhan yang Esa, memerintahkannya meninggalkan rumah, negeri, dan keluarganya menuju tanah yang akan ditunjukkan kepadanya. Dalam kitab Kejadian pasal 12, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau." Disinilah asal mula apa yang kemudian disebut tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Dalam pandangan Islam, peristiwa ini juga tercatat dalam Al-Quran, meski tanpa istilah tanah perjanjian secara eksplisit. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 26, bahwa Ibrahim berkata, "Sesungguhnya, aku berhijrah kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Para mufasir menjelaskan, inilah panggilan suci pertama, perintah untuk berpindah dari tanah penyembahan berhala menuju tanah tauhid. Bagi umat Kristen, perjalanan Abraham adalah lambang iman. Ia meninggalkan kenyamanan dan memasuki ketidakpastian hanya karena percaya pada janji Tuhan. Bagi umat Islam, Ibrahim adalah bapa para nabi, pembangun Ka'bah, teladan keikhlasan dan kepasrahan. Dua pandangan berbeda, namun berakar pada satu kisah, seorang manusia yang berjalan karena percaya kepada Allah, janji dan keturunan, Ishak dan Ismail. Dari Ibrahim, lahirlah dua garis keturunan yang kelak mewarisi dua pandangan berbeda tentang janji tanah, Ishak dan Ismail. Dalam Alkitab, janji tanah ditegaskan melalui Ishak, putra yang lahir dari Sarah. Dalam Kejadian 26:3, Tuhan berkata kepada Ishak, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada engkau dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini." Namun dalam Al-Quran, Allah juga menegaskan keberkahan atas Ismail. Dalam surah Asy-Syaffat ayat 101-107, Ismail digambarkan sebagai anak yang sabar dan taat, yang bersama ayahnya membangun fondasi rumah suci di Makkah. Dari sinilah muncul dua pandangan besar. Bagi umat Kristen, tanah janji diwariskan melalui garis Ishak dan Yakub, yang kelak membentuk bangsa Israel. Sedangkan bagi umat Islam, berkat janji Allah meluas kepada seluruh keturunan Ibrahim, termasuk Ismail sebagai tanda kasih Tuhan kepada semua umat beriman. Di titik inilah sejarah mulai berbelok. Satu kisah menjadi dua arah. Keduanya mengaku berasal dari akar yang sama, tetapi menempuh jalan tafsir yang berbeda. Dari perbudakan menuju janji, kisah Musa dan Keluaran. Beberapa abad setelah Ibrahim, keturunan Ishak dan Yakub menjadi bangsa besar di Mesir. Namun mereka diperbudak oleh Firaun. Dalam keadaan tertindas, Allah membangkitkan Musa untuk membebaskan umat itu. Dalam kitab Keluaran, kisah ini menjadi titik balik besar. Tuhan berjanji akan membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Kisah ini juga dikenang dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf ayat 137, disebutkan bahwa Allah mewariskan tanah itu kepada kaum yang dahulu tertindas.
dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas negeri-negeri, bagian timur bumi dan baratnya yang telah kami berkahi. Banyak mufasir menafsirkan bahwa negeri yang diberkahi ini adalah Syam, wilayah yang mencakup sebagian besar tanah Kanaan kuno, termasuk Yerusalem. Bagi umat Kristen, kisah ini menandai penggenapan awal dari janji tanah. Bagi umat Islam, kisah ini menegaskan bahwa janji Tuhan selalu disertai dengan ujian. Pembebasan datang hanya bagi mereka yang beriman dan taat. Tanah yang dijanjikan bukan hadiah tanpa syarat, melainkan anugerah bagi mereka yang hidup dalam kebenaran. Tanah perjanjian dan masa kejayaan. Setelah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua, mereka menempati tanah Kanaan dan membangun kehidupan baru. Yerusalem akhirnya menjadi pusat pemerintahan di bawah Raja Daud, lalu berkembang menjadi kota suci di masa Salomo, yang membangun bait Allah sebagai lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Namun sejarah mencatat bahwa kejayaan itu tidak bertahan lama. Setelah wafatnya Salomo, kerajaan terpecah. Israel di utara, Yehuda di selatan. Peperangan, penyembahan berhala, dan ketidaktaatan mengakibatkan kehancuran. Bangsa Babel datang menaklukkan Yerusalem, menghancurkan bait suci, dan membawa umat Israel ke pembuangan. Para nabi seperti Yesaya dan Yeremia menulis bahwa kehilangan tanah itu bukan semata kekalahan politik, melainkan akibat ketidaksetiaan terhadap perjanjian. Tanah janji berubah menjadi tanah air mata, namun dalam nubuat mereka terselip harapan. Suatu hari, Tuhan akan memulihkan umatnya. Dalam pandangan Islam, banyak nabi yang diutus di tanah ini. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, hingga Isa Yesus. Semuanya membawa risalah yang sama, mengingatkan umat agar kembali kepada keesaan Allah. Tanah yang sama yang dulu dijanjikan menjadi saksi bagi lahirnya wahyu dan kebangkitan kembali iman. Tanah suci dalam pandangan Islam. Dalam Islam, tanah suci memiliki makna yang luas, tidak hanya Makkah dan Madinah, tetapi juga Baitul Maqdis atau Yerusalem dianggap sebagai wilayah yang diberkahi. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah berfirman tentang perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang terletak di tanah yang diberkahi di sekelilingnya. Ayat ini menunjukkan bahwa keberkahan tanah itu bersifat spiritual dan abadi. Para ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menafsirkan bahwa tanah yang diberkahi itu adalah wilayah Syam, mencakup Palestina, Suriah, dan sekitarnya. Artinya, dalam pandangan Islam, tanah ini bukan sekadar milik satu bangsa, melainkan wilayah yang dijaga dan dimuliakan, karena disitulah banyak nabi diutus. Janji Allah kepada Ibrahim dalam Islam bukan hanya tentang pemilikan tanah, melainkan tentang penyebaran tauhid. Setiap tanah yang dihidupi dengan iman dan keadilan adalah tanah perjanjian. Maka maknanya menjadi universal, bukan soal batas peta, tetapi soal iman manusia kepada Tuhannya. Pandangan Kristen, dari tanah fisik ke janji rohani. Dalam tradisi Kristen, khususnya setelah kedatangan Yesus, makna tanah perjanjian mengalami perluasan. Yesus sendiri lahir di tanah itu, namun ia mengajarkan bahwa kerajaan Allah bukanlah kerajaan duniawi. Ia berbicara tentang tanah yang dijanjikan dalam makna rohani, kedamaian, keselamatan, dan kehidupan kekal. Rasul Paulus menulis dalam surat kepada Galatia bahwa janji yang diberikan kepada Abraham bukan tentang tanah semata, melainkan tentang iman. Mereka yang beriman adalah anak-anak Abraham, tulisnya. Dengan demikian, pewaris janji bukan lagi terbatas pada keturunan fisik, tetapi pada mereka yang hidup dalam iman kepada Allah. Dalam pandangan ini, tanah perjanjian berubah menjadi simbol perjalanan rohani manusia menuju keselamatan. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, manusia juga dipanggil keluar dari perbudakan dosa menuju kebebasan rohani. Tanah janji bukan lagi Kanaan, melainkan kerajaan Allah yang hadir di dalam hati. Pertemuan dua pandangan, meski berbeda dalam tafsir dan batas-batas sejarah, Islam dan Kristen berbagi nilai yang sama. Keduanya melihat tanah perjanjian sebagai tempat ujian
kesetiaan dan pengharapan, keduanya menegaskan bahwa janji Tuhan selalu disertai dengan tanggung jawab moral. Dalam Islam, tanah itu diberkahi karena menjadi tempat para nabi. Dalam Kristen, tanah itu disucikan karena menjadi tempat kelahiran dan pengorbanan Kristus. Dalam dua-duanya, tanah itu adalah panggung pertemuan antara manusia dan Allah. Namun, perbedaan tafsir sering menimbulkan sengketa. Dalam sejarah modern, tanah yang sama masih menjadi sumber konflik. Bagi sebagian pihak, klaim atas tanah didasarkan pada keyakinan agama. Padahal, baik Islam maupun Kristen sama-sama mengajarkan keadilan dan kedamaian sebagai syarat utama dalam mewarisi janji Tuhan. Tanah yang dijanjikan bukan untuk mereka yang merebut, melainkan bagi mereka yang menjaga dan menegakkan kebenaran, penutup janji yang hidup selamanya. Kini, setelah ribuan tahun berlalu, pasir dan batu di tanah itu masih menyimpan jejak langkah para nabi. Tidak ada bangsa yang bisa mengklaim sepenuhnya kepemilikan atas janji ilahi, sebab janji itu hidup dalam hati setiap manusia beriman. Tanah perjanjian sejati bukanlah tempat, tetapi keadaan jiwa. Saat manusia hidup dalam ketaatan dan kedamaian, bagi umat Kristen, tanah perjanjian menunjuk kepada kehidupan kekal di hadapan Tuhan. Bagi umat Islam, setiap tanah yang ditegakkan dengan iman dan keadilan adalah bagian dari janji Allah. Keduanya berangkat dari Ibrahim, sang perintis iman, dan bertemu dalam satu pengakuan bahwa Tuhan yang sama telah berjanji kepada mereka, bukan untuk berperang, tetapi untuk saling mengenal dan hidup dalam kasih. Kisah tanah perjanjian tidak pernah berakhir. Ia terus hidup dalam doa, harapan, dan perjalanan manusia menuju Tuhan. Di tanah yang sama, di bawah langit yang sama, kisah itu berulang bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal, hanya menunggu manusia yang mau menepatinya.